Selamat siang, perkenalkan nama saya Sumpeno dari tim ketahanan pangan Pulau Sebaru akan menunjukkan yang dulunya hutan sekarang menjadi lahan produktif untuk ketahanan pangan untuk menanam sayur mayur. Mari kita lihat. Nah ini saudara-saudara, rekan-rekan AGN yang saya sampaikan, lahan di Sebaru kecil 3.500 meter lahan produktif. Saudara lihat, yang ini adalah mentimun, kacang panjang, yang di belakang sana terong, singkong, terus yang di sebelah kiri saya ini kacang panjang, mentimun, terus sebelah sana pepaya, cabai, sebelah ujung sana cabai. Nah yang tinggi-tinggi ini pohon kelor, ini daunnya cukup bagus untuk dimasak. Kalau Anda pengen tahu caranya, silahkan ikuti jejak kita. Rekan-rekan, menanam itu mudah. Kita membuat bedeng, kita berikan kohe, kotoran hewan, kita berikan tanah, kita gemburkan dan kita tanam, baru kita rawat. Kita sambil merawat kita menunggu hasilnya dan kita panen. Rekan-rekan, di sini tempat ini tanaman ada 3 kategori, yaitu tanaman jangka pendek, itu kangkung, ada tanaman jangka menengah, ini jenis pepaya, dan itu jangka panjang daun kelor. Itu bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Selamat pagi rekan-rekan yang ada di AGN. Memperkenalkan diri, saya Suparman Gareng. Ini kita bertani di lahan pasir yang susah notabene ya, karena tanahnya itu nggak ada, hanya pasir. Tapi kita selalu bisa dan mengatasi, karena ini pasir tetap bisa berbuah seperti yang ada di tanah. Rekan-rekan yang ada di AGN, ini tata cara untuk penanaman sayuran dengan cara di bedeng lebar 80 cm. Kenapa 80 cm? Supaya tanaman tidak bertumpuk-tumpuk, ada jarak untuk memupuk dan untuk menyirami tanaman tersebut. Bertanam itu paling mudah sebenarnya dan praktis. Kalau ya semua dirawat. Tanpa perawatan tanaman itu susah. Kenapa kok bedengan 80 cm? Dan untuk berjalan tempat memupuk atau menyiram itu 60 cm, supaya tanaman tidak terganggu apabila sedang dia berbunga, supaya bunga tidak mudah lepas atau jatuh kesenggol orang. Inilah tips untuk bertani bercocok tanam sayuran dengan tata cara. Satu, di bedeng dulu. Sebelum di bedeng dikasih dolomit, gamping kapur atau beli di toko dolomit untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Setelah itu baru di bedeng dan dicampur dengan pupuk kandang atau kohe, kotoran hewan. Nah, setelah itu dibiarkan selama 5 hari untuk dijemur. Baru
pengurukan kohe tersebut setelah 5 hari dijemur supaya tidak terlalu panas. Nah, baru tanaman dari hasil semaian langsung ditanam. Setelah ditanam, nah kita tinggal merawatnya lagi. Pemupukan dari toko atau pupuk-pupuk herbal, obat-obatan yang sifatnya herbal untuk antisipasi belalang, ulet. Hanya itu nanti akan tercipta tuh seperti itu. Sayuran seperti itu hasilnya yang sudah ada. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam kompak AGN. Saudara-saudara, rekan-rekan AGN, ini contoh bedengan. Terus ini yang sudah diberikan kohe dan tanah, kita gemburkan, kita siram, dan kita lubang. Saya akan memberi contoh tanaman jangka pendek, kacang panjang. Nah, ini caranya menanam. Satu lubang ini kita berikan 2 bibit. Nah, satu lubang kita berikan 2 bibit. Dan seterusnya setelah itu kita siram pagi dan sore. Kita siram pagi dan sore dan kita kasih anjangan, lanjaran seperti itu. Nah, seperti yang sudah ada itu, lanjaran. Kita tunggu 40 hari. Kita panen. Kawan-kawan AGN, selamat sore. Ini saya mau menerangkan bahwa saya menanam sayuran kelas menengah. Dalam arti kelas menengah itu yang kira-kira 3,5 bulan panen. Maka ini terong sudah 21 hari. Nah, ini yang saya tanam untuk jangka menengah. Ini terong sudah kira-kira 22 hari. Nah, ini 3 bulan besok sudah panen ini. Suatu contoh yang 3 bulan lebih sudah panen dan usia tua. Nah, ini dia. Ini yang sudah 3 bulanan nih. Sudah saatnya untuk diregenerasi. Nah, makanya tanaman tersebut itu sudah regenerasi untuk ini. Ini yang 3 bulan aja masih berbuah, mau dicabut sayang, tapi ya harus terpaksa dicabut ini. Nah, ini terong-terong ini yang usia 3 bulan. Kayaknya itu saja untuk jangka menengah. Itu terong saya perkenalkan dari Sebaru. Inilah tanaman-tanaman yang kita tanam di Sebaru seperti ini. Kawan-kawan AGN, mari bertani seperti Sebaru. Maju AGN. Selamat sore, saya Sunarti, tim ketahanan pangan dan latihan di Pusdiklat SGA Pulau Sebaru. Sekarang sedang menanam daun pelangi kelor. Tujuannya ini untuk obat, yaitu untuk menurunkan gula darah dan kolesterol. Ini jangka panjangnya nih. Ini saya nanam banyak ini di pinggir-pinggir. Ini 1 bulan sudah bisa hidup, sudah tumbuh daunnya subur, sudah bisa dimanfaatin untuk disayur, untuk campuran sayuran demikian. Jadi tidak sulit sih ini, tanamnya tidak sulit karena ini tidak musim hujan, makanya saya siram pagi dan sore. Nanti kalau sudah tumbuh daun-daunnya ini, kita tinggal nyiramnya 2 hari sekali aja. Dan nanti kalau 2 bulan udah bisa dipetik daunnya seperti yang itu, udah bisa dimanfaatin. Itu 10 bulan udah tingginya udah ada 5 meter itu. Karena ini tanahnya pasir, maka kita tanamnya pakai kohe, kotoran hewan. Nah, itu jadi bisa subur.
Demikian. Di sini itu tanaman itu semua tanaman yang dini, tanaman sayur mayur itu sangat ketergantungan dengan kohi dan tanah. Jadi kalau misalnya kohi itu udah dipakai nanam berapa kali, itu udah habis. Gizinya, nutrisinya udah habis. Jadi sudah nggak bisa, harus ditumpangin lagi. Jadi tanpa itu udah barang itu kohi dan tanah itu nggak bisa hidup dan tanaman. Jadi pasir, jadi bisa hidup namun tidak bisa berfungsi, nggak bisa buah, nggak bisa berkembang. Itu toh kalau buah itu buahnya misalnya cabai, nanti buahnya rontok. Baru buah kecil itu udah rontok, nggak bisa. Jadi semuanya tanah di sini, pasir di sini ketergantungan sama kohi. Jadi pasir itu ibaratnya cuman untuk dasar saja. Semua yang di sini itu hidupnya dengan kohi dan tanah. Ini lokasi penanaman kangkung. Ini juga akan dipanen, akan dibawa ke Pantara untuk rekan-rekan kita yang di pulau lain. Yang berbahagia di sore hari ini, inilah hasil karya dari bapak-bapak alih profesi, termasuk bapak kesehatan, termasuk tim pusdik. Inilah hasilnya, nyata inilah. Maka ayo ikut bertani biar seperti kita ini. Ayo ikut bertani sekali lagi. Inilah tanah rawan yang baru ditanami, hasilnya seperti ini. Rekan-rekan AGN, ini hasil panen kita. Untuk hari ini kita panen kangkung sebanyak 25 kilo, untuk paria sekitar 15 kilo, dan timun sudah di depan sana sekitar 10 kilo. Ini akan dikirim ke Pantara untuk dibagikan 60 milik AGN. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berkebun dimanapun. Rekan-rekan AGN, ini hasil tanah yang kita olah dari tanah pasir menjadi tanah produksi, bisa ditanam sayur. Nah, ini buktinya. Ini kangkung baru saja kita panen, dan ini timun, dan ini pare yang akan kita bawa ke Pulau Pantara dan akan dibagikan untuk karyawan 60. Kita tinggal nunggu jemputan sebentar lagi.